Warta Majelis GKJ Minomartani, Minggu 28 Maret 2021. Yang pertama, Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta kita. Yang kedua, perkenankan kami, Majelis Gereja mengingatkan dan menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk selalu menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak dan menjaga kontak fisik dengan orang lain, serta sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, refleksi Kamis Putih. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara bahwa Majelis Gereja akan mengadakan refleksi Kamis Putih, malam penghayatan menjelang penyaliban Tuhan Yesus pada hari Kamis 1 April 2021 pukul 18.00 WIB secara online live streaming. Yang keempat, ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 08.00 WIB secara online live streaming. Yang kelima, ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu 4 April 2021 pukul 08.00 WIB secara online live streaming. Yang keenam, pengumpulan persembahan aksi puasa. Pada ibadah hari Minggu 4 April 2021 akan dikumpulkan persembahan aksi puasa Paskah yang telah dimulai sejak tanggal 18 Februari sampai dengan 3 April 2021 dengan menggunakan amplop yang telah diedarkan melalui wilayah masing-masing. Yang ketujuh, bagi warga Bapak, Ibu, dan Saudara yang berada di luar kota dan rindu untuk memberikan persembahan dapat melakukan dengan cara mentransfer ke rekening GKJ Minomartani di tabungan Simpedes Bank BRI Unit Depok Sleman dengan nomor rekening 3076 01029071 535 atas nama Sihana Purwoko Hadi Pramanto SIP. Yang kedelapan, untuk informasi kemajelisan, persembahan, dan lainnya dapat dibaca dalam buletin Warta Gereja yang telah di-share di WA Grup GKJ Minomartani. Yang kesembilan, yang melayani ibadah minggu ini Bapak Pendeta Yusa Tridarmanto. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, serta Saudara, kami ucapkan terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita masuk dalam ibadah Minggu Palma. Kita menghayati saat di mana Yesus memasuki kota Yerusalem. Orang banyak waktu itu menyambut Dia dengan sorak-sorai. Bagaimana dengan kita sekarang? Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 85 bait 1 dan 2, jemaat dimohon berdiri. Surya hidup.
Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita masuki ibadah kita dengan meyakinkan di dalam hati dan iman percaya kita bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah berkurang bagi semua ciptaannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Begitu pula atas saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Ketika Yesus berjalan menuju Yerusalem, orang banyak yang mengiring dia berseru-seru, "Hosana, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Seruan apakah itu? Seruan pemuliaan, seruan ratapan, ataukah seruan pengharapan?
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam hidup sehari-hari kita seringkali salah mengerti tentang apa yang menjadi karya dan kehendak Tuhan. Karena itu, seringkali pula kita membuat keputusan-keputusan yang salah dalam hidup ini. Karena ketidakpekaan kita akan maksud Tuhan, seringkali kita berjalan sesuai dengan kehendak kita sendiri, bahkan terkadang memaksakan kehendak walau tidak benar. Dengan demikian, nyata sekali kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saat ini marilah kita datang kepada Tuhan, menyatakan pengakuan dan penyesalan kita, seraya memohon belas kasihan-Nya melalui lagu dalam Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita yang beroleh pengampunan oleh karena cinta kasih Tuhan, juga adalah orang-orang yang senantiasa menerima penyataan anugerah Tuhan. Dan karena itu marilah kita terima berita anugerah yang diambil dari surat pertama Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-7, yang demikian sabdanya, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Marilah kita tanggapi berita anugerah dari Tuhan dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 382 bait 1 dan 2. Jemaat dimohon berdiri. Ku
Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Ya Tuhan yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, ketika kami mengingat cinta kasih-Mu yang begitu besar, yang terutama nyata di dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus, datang di dunia ini, melayani kami orang-orang berdosa, menderita sengsara, mati dan bangkit dari antara orang mati. Yang semuanya itu Ia lakukan untuk menebus kehidupan kami yang terbatas ini. Betapa mulia dan besar cinta kasih-Mu yang demikian itu, yang hendaknya menggugah semangat kami untuk juga menjawab cinta kasih yang besar itu dengan cinta kasih kami kepada Tuhan maupun juga kepada sesama kami. Ya Tuhan, di dalam persekutuan iman, kami juga hendak memohonkan kepadamu untuk saudara-saudara kami yang karena usianya telah lanjut mengalami keterbatasan fisik. Untuk itu ya Tuhan, tetap jagailah mereka dan mampukan mereka tetap melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-harinya sesuai dengan umur yang mereka miliki. Kami percaya mereka akan senantiasa berada di dalam sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan menjagainya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, khususnya juga Ibu Riana Suhodo, Ibu Esther Sutini, Ibu Cu Aryana, Bapak Sukoco, Bapak Aryo Sentono, juga Saudara Yuliantoro, Bapak Iska Husen, Bapak Y. Suparman, Ibu Sugiono, Bapak Sumanto, Saudara Kristanto Adi, Bapak Cu Aryana, Ibu Suwarti, Bapak Joko Saruso, Bapak Sali Suparman, Bapak Dedi Sulistiono, Bapak Gatot Adi Sanyoto, Ibu Rusta Marmin, Bapak I. Subiantoro, Bapak Lukas Santoso, Bapak dan Ibu Prapto Sugianto. Ya Tuhan, sembuhkanlah mereka, dan sementara mereka harus menjalani situasi kehidupan yang tidak menyenangkan ini, berikanlah kepada mereka juga pengharapan, sukacita, dan kepastian di dalam iman, bahwa segala upaya kami tidak akan sia-sia manakala Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bersukacita oleh karena ulang tahun kelahirannya. Kami percaya bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Karena itu kami juga percayakan perjalanan hidup mereka selanjutnya kiranya juga senantiasa berada di dalam rahmat dan tuntunan Tuhan, dan melalui mereka kiranya juga damai sejahtera, sukacita juga dapat dipancarkan dalam kehidupan terhadap sesama mereka. Kami berdoa Tuhan juga untuk situasi kehidupan kami masing-masing, baik dalam ranah belajar untuk anak-anak kami, dalam ranah bekerja dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari, dalam ranah mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup,
berteman dengan saudara-saudara kami di tengah-tengah masyarakat, dan berbagai macam tanggung jawab kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, berikan kami kebijaksanaan, kemampuan mengambil dan membuat keputusan-keputusan yang baik bagi kesejahteraan hidup kami, maupun juga dalam rangka memuliakan nama-Mu melalui segenap kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penderitaan yang sedang dialami oleh siapapun di muka bumi ini. Penderitaan yang sering membuat kami goyah di dalam iman percaya kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon mampukan kami dan siapapun yang sedang menderita, memaknai penderitaan itu bukan untuk merugikan kehidupan ini, tetapi sebaliknya memaknai penderitaan itu justru untuk menggapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Dan untuk itu ya Tuhan, kuatkanlah hati kami semua yang sedang menderita, mampukan kami memandang Tuhan Yesus Kristus yang juga menderita, namun penderitaan itulah yang justru membawa pembebasan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di sini, kiranya Tuhan pelihara melalui keterlibatan segenap anggota jemaat di dalam pelayanan, maupun juga secara khusus yang dilakukan oleh majelis gereja. Kiranya melalui pemeliharaan itu, jemaat-Mu semakin tumbuh dewasa di dalam iman, semakin mengetahui tanggung jawab pelayanannya, dan semakin mampu menyatakan cinta kasih-Nya kepada dunia tanpa harus meninggalkan iman percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya ya Tuhan, bangsa dan negara kami yang sedang giat-giatnya membangun di segala tempat dalam rangka menciptakan komunikasi yang lebih lancar, sehingga dengan demikian ekonomi juga akan berjalan secara lancar. Namun kami juga sadar betapa banyak tantangan-tantangan, hambatan-hambatan, bahkan juga adanya orang-orang sekelompok masyarakat yang justru tidak mendukung program ini. Karena dia Tuhan, berkatilah bangsa kami, berkatilah siapapun warga negara ini yang ambil bagian di dalam membangun kehidupan bangsa dan negara tercinta Indonesia ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita akan cinta kasih-Nya yang besar yang diberikan kepada kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam mempersembahkan terambil dari Korintus 8 ayat 12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bersamaan dengan pengumpulan persembahan, marilah kita bernyanyi dari NKB 217 ayat 2 dan bait 2 dan 3. Manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya
Mari kita berdoa. Jemaat teman berdiri. Puji dan sembah syukur kepadamu ya Tuhan. Pada minggu ini Engkau telah memberikan kesempatan pada kami semua untuk mempersembahkan persembahan yang telah kami siapkan. Bapa, biarlah persembahan ini Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga dapat berguna bagi keluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga berdoa bagi para majelis, komisi yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan berikan tanggung jawab, sehingga benar-benar dapat mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu melalui Bapak Pendeta Yusak Tri Darmanto. Biarlah Bapak Pendeta Kau berikan kebijaksanaan, sukacita, sehingga seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kami sebagai jemaat, biarlah boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkan, dan kemudian menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, jikalau ada kesalahan dan dosa di dalam mempersembahkan persembahan ini, ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Mohon duduk kembali. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan kitab suci dan tentu merenung-renungkan sabda tersebut yang diambil dari Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 yang di sana diberi judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Injil Markus pasal 11 ayat yang pertama sampai ke 11. Demikian sabdanya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah
Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Jemaat Tuhan yang kekasih, minggu ini oleh orang-orang percaya disebut sebagai Minggu Palmarum, yang ditandai oleh prosesi masuknya Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid ke Yerusalem dan disambut oleh banyak orang dengan teriakan Hosana. Setelah itu kita akan masuk dalam Minggu Suci, minggu yang di dalamnya Tuhan betul-betul secara sungguh-sungguh mulai bergumul tentang tugas panggilannya, penderitaannya, kematiannya, sampai pada akhirnya kebangkitannya. Kita semua yang sedang memperingati itu, menghayati juga karya Tuhan, tentu kita juga ingin memetik makna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, yang disebut dengan kekerasan, itu kita bisa pastikan terjadi hampir di seluruh lapisan kehidupan kita sehari-hari. Betul enggak ya? Betul. Di aras keluarga bisa terjadi kekerasan, baik secara fisik, pemukulan, tempeleng dan seterusnya, maupun juga secara psikologis, bentaan, sikap tidak ramah dan lain sebagainya. Di tengah-tengah masyarakat ada kekerasan, intimidasi, pembunuhan, caci maki, mengotak-ngotakkan orang, dan seterusnya. Dalam kehidupan sosial ekonomi juga bisa terjadi kekerasan, saling bersaing, berebut langganan. Mereka yang punya modal kuat ingin kalau bisa menelan semua yang modalnya kecil-kecil, sehingga mereka ingin menguasai. Sementara mereka yang modalnya kecil merasa dikuasai, diperlakukan tidak adil, akhirnya timbul rasa benci, dendam, dan seterusnya. Dalam ranah sosial politik ada kekerasan. Mereka berebut untuk meraih kekuasaan dengan cara apapun, bahkan cara-cara yang licik, cara-cara yang tidak adil. Dan sedapat mungkin mereka meraih kekuasaan sebanyak-banyaknya agar supaya menguasai yang lain. Mereka yang berkuasa menjadi lebih merdeka untuk bertindak ini, bertindak itu. Dan yang paling ironis, kekerasan juga bisa terjadi dalam ranah kehidupan beragama. Agama yang seharusnya mengumandangkan, menyatakan cinta, kasih, kehidupan, tetapi seringkali dimonopoli oleh keinginan-keinginan agar semua orang
yang tidak seagama dengan aku ditaklukkan, ditundukkan, ditobatkan dan menjadi seagama dengan aku. Kalau tidak mau, kita teror, kita intimidasi, kita batasi gerak-geraknya, sehingga yang namanya penderitaan juga bisa terjadi. Penderitaan di dalam kehidupan beragama. Nah, coba kita bayangkan, seandainya, yang namanya seandainya itu belum tentu terwujud, tapi paling tidak itu merupakan sebuah keinginan, impian. Seandainya di dalam kehidupan kita itu tidak ada kekerasan, apa yang akan terjadi? Relasi kehidupan manusiawi kita satu dengan yang lain akan diwarnai oleh relasi yang bersifat kemitraan. Engkau mitraku, aku mitramu, kita semua ada di dalam relasi kemitraan yang setara. Seandainya di dalam kehidupan ini tidak ada kekerasan, pasti aku memiliki rasa peduli. Kita bersama-sama berjuang untuk membangun bersama, memberdayakan bersama, dan itu semua bermuara kepada cita-cita hidup bersama. Kehidupan yang penuh dengan keadilan, sukacita, kedamaian. Itu seandainya tidak ada kekerasan. Damailah di bumi. Tapi sekali lagi faktanya, kekerasan itu ada. Dan kalau kita berintrospeksi, bahkan bisa saja kekerasan itu terjadi kepada diriku sendiri. Kenapa aku gagal terus? Membenci dirinya sendiri. Lebih baik aku mengakhiri kehidupanku. Bisa. Keluarga kita mungkin. Karena itu salah satu tanggung jawab hidup yang paling hakiki juga. Bagaimana kita mempromosikan perjuangan, upaya yang tidak pernah berhenti, menekan sampai titik yang terendah atau bahkan menghapuskan kekerasan itu dari kehidupan sehari-hari kita. Dan ketika kita harus memperjuangkan itu, kita sebenarnya punya teladan. Kita punya contoh nyata. Dan itu apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Bahwa Tuhan yang hadir di dunia ini adalah Tuhan yang ingin membebaskan dunia ini dari roh kekerasan. Tuhan ketika berada di dalam dunia ini bagaikan orang yang sedang berada di dalam prosesi kehidupan. Tetapi prosesi kehidupannya itu senantiasa dimeteraikan, ditandai oleh kesederhanaan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Nah, oleh sebab itu kita coba belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagaimana dikisahkan di dalam prosesi Tuhan masuk ke Yerusalem. Yang pertama, Tuhan meminta muridnya untuk menyiapkan seekor keledai.
muda yang belum pernah dinaiki. Dan Tuhan kemudian menaiki keledai itu berjalan menuju ke Bait Allah di Yerusalem dengan didahului oleh sekelompok orang, diikuti oleh sekelompok orang, di kanan kiri juga ada orang yang menunggu, dan semua berteriak Hosana. Apa itu maknanya? Ini mengingatkan kita kepada peristiwa ketika Sulaiman dikukuhkan menjadi seorang raja. Penobatan Sulaiman sebagai raja juga disertai oleh perilaku yang sama. Ini juga mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus dengan tindakan simbolik itu mau memberitakan pertama-tama kepada para muridnya, akulah raja yang dinanti-nantikan itu. Akulah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Tetapi kerajaanku, kemesiasanku, bukan raja yang akan memimpin perang, bukan raja yang selalu mencari jajahan ke sana kemari untuk mengalahkan yang lain dan berkuasa tadi sendiri. Tapi aku adalah raja yang justru menjalani kerajaanku itu di dalam kesederhanaan, di dalam kerendahan hati, di dalam kelemah lembutan. Agar melalui kesederhanaan itu aku bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang banyak. Agar melalui kelemah lembutan itu orang-orang juga dapat merasakan betapa besar cinta kasihku kepada mereka. Agar melalui kesederhanaan itu mereka juga menyadari bahwa yang penting di dalam kehidupan ini bukan soal kemuliaan jasmani ini, tetapi perjalanan hidup. Dan perjalanan Tuhan berjalan lurus sampai kepada tujuan yang hendak dituju. Prosesinya jelas, menuju pada satu tujuan, prosesi kehidupan. Kita pun juga diajar demikian, untuk menjalani kehidupan kita dalam sebuah prosesi menuju ke tujuan kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan di sini Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kata Hosana ini memang bisa mengandung dua pengertian. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam penghayatan iman, Hosana bisa merupakan doa, teriakan untuk minta tolong Allah agar aku selamat. Tetapi ketika itu dipakai di dalam sebuah ibadah, di dalam sebuah liturgi, kata Hosana telah berubah maknanya menjadi pujian. Terpujilah engkau. Yang mana yang ada di sini? Dua-duanya terkandung di dalam kata Hosana. Karena ketika meneriakkan Hosana, para murid khususnya dan orang-orang yang mengenal Yesus pada umumnya ketika itu, yang sedang berkumpul dalam suasana Paskah, memiliki pengharapan
agar mereka dibebaskan dari penindasan Romawi yang itu juga merupakan bentuk kekerasan. Agar mereka dibebaskan dari kekerasan itu doanya. Dan dalam pengertian mereka pembebasan itu harus dilakukan dengan perang, dengan senjata. Tidak mungkin dilakukan hanya dengan kelemah lembutan. Tapi itu bukan cara Tuhan. Tuhan justru melakukan yang sebaliknya. Tuhan mau mencelikkan mata mereka bahwa kekerasan, kejahatan tidak seharusnya dilawan juga dengan kekerasan dan kejahatan. Tetapi sebaliknya, kekerasan, kejahatan dihadapi, disikapi, diselesaikan dengan kelemah lembutan, dengan kesederhanaan, dengan kerendahan hati. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya Tuhan menjalani tugas panggilannya sebagai utusan Allah. Utusan yang hendak membebaskan kaumnya dari belenggu kuasa dosa. Dengan demikian diberkatilah, mau menyatakan bahwa Allah berkenan, Allah bersukacita dengan dia yang sedang melaksanakan tugas panggilan Allah. Dan itu semua terwujud di dalam hadirnya kerajaan surga, kerajaan Allah yang datang dinyatakan tidak dipisahkan dari Raja Daud, bapa orang Israel. Dan kepada Daud itu pula Allah berjanji, sehingga kerajaan Allah ini datang di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus sebagai wujud penggenapan janji Allah itu sendiri. Kalau demikian, maka tindakan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem itu sebenarnya mau memberitahukan kepada para muridnya, orang-orang yang telah mengenal Yesus ketika itu, tentang pentingnya menjalani prosesi kehidupan di dalam kesederhanaan, di dalam kerendahan hati, di dalam kelemah lembutan. Karena itulah yang akan menjadi kunci terciptanya relasi kehidupan yang menganggap satu dengan yang lain sebagai mitra. Relasi kehidupan yang menempatkan seorang dengan yang lain merasa memiliki tanggung jawab bersama, membangun bersama, memberdayakan bersama untuk menggapai kualitas kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Nah, karena itu peringatan Minggu Palmarum mestinya akan mengingatkan kita semua tentang perkara itu. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita mencoba berintrospeksi diri. Sejauh mana aku menyadari kehidupanku ini? Apakah hidupku telah berada di dalam prosesi kehidupan? Kalau kita mengatakan ya, maka prosesi kehidupan yang mana? Tadi di dalam perjalanan Tuhan ada yang di depan, ada yang di belakang. Tapi semua mengarah pada satu arah tujuan tertentu. Di sini adalah ke bait Allah. Kita menyambut Tuhan. Kita sambut Dia sebagai
Tuhan yang akan membawa serta kita di dalam prosesi kehidupan itu masuk ke dalam kekekalan. Kalau kita kembali kepada bacaan tadi, siapa sebenarnya yang menyambut Tuhan? Siapa yang berteriak Hosana? Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Seringkali kita dikecohkan oleh anggapan bahwa semua orang yang ada di Yerusalem berteriak. Tidak. Tindakan simbolik Tuhan Yesus diterima paling tidak dalam dua sikap yang bertentangan. Satu, menerima, walaupun penerimaannya masih disertai dengan pemikiran-pemikiran yang kurang pas. Akan menjadi pas ketika Tuhan sudah bangkit. Tapi di pihak lain justru ada yang mempertanyakan siapa dia itu, berani berbuat seperti itu. Kuasa mana yang engkau miliki sehingga engkau berbuat seenak hati? Dan itu diwakili oleh para pemimpin agama. Mereka dengan kuasa agamisnya ingin menekan Yesus. Dan memang nanti ketika Tuhan disalibkan itu bentuk kekerasan agama. Tapi justru dengan menerima kekerasan agama, Tuhan mau menghilangkan bentuk-bentuk kekerasan agama seperti itu di dalam kehidupan anak-anaknya yang menyambut dia dengan teriakan Hosana. Diberkatilah dia yang datang. Karena itu kalau kita harus memilih antara dua respons, menolak dan menerima, kita seharusnya memilih respons aku menerima Yesus yang akan memimpin prosesi kehidupanku di dalam kesederhanaan, di dalam kelemah lembutan, di dalam kerendahan hati untuk pada akhirnya masuk ke bait Allah, masuk ke persekutuan kekal dengan Tuhan. Dan kalau kita menyambut salah satu sikap yang patut kita perjuangkan, kita wujudkan di dalam kehidupan ini, kita menghilangkan berbagai macam bentuk kekerasan yang mungkin menguasai hati kita, menguasai keluarga kita, jemaat kita, atau apapun dimanapun kita berada. Kita jauhkan diri dari segala bentuk kekerasan dan terutama juga bebaskan diri kita dari kekerasan-kekerasan yang bernuansa agama. Jangan perlakukan orang lain yang tidak seagama dengan kita dengan kekerasan. Tapi perlakukan, sikapi mereka, bergaul dengan mereka. Betapapun berbeda iman, kita bergaul sebagai mitra di dalam kesederhanaan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Dan kita percaya manakala perjuangan itu berhasil terwujud di dalam kehidupan ini, maka kita pun juga bisa bersama-sama dengan orang-orang yang menyambut Yesus pada waktu itu berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan kalimat yang terakhir itu bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita. Hosana artinya terpujilah Tuhan dan diberkatilah aku, kita semua yang menjalankan kehidupan sebagai utusan Tuhan, menjalani prosesi kehidupan kita di dalam kesederhanaan, di dalam kelemah lembutan, di dalam kerendahan hati.
Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami menyadari betapa kami sering keliru memahami prosesi Tuhan Yesus Kristus. Namun kini kami, Tuhan ingatkan tentang pentingnya menjalani kehidupan dalam kesederhanaan, kelemah lembutan, kerendahan hati, seraya mewarnai relasi kehidupan kami dengan relasi kemitraan satu dengan yang lain, relasi saling membangun, relasi saling mendukung satu dengan yang lain. Kami mohon berkat Tuhan untuk melaksanakan semua tanggung jawab itu, sehingga kami juga boleh senantiasa mengumandangkan di dalam batin kami, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kita semua berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyatakan tekad untuk terus berpaut kepada Tuhan Yesus yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan hidup kita. Melalui lagu dalam nyanyian Kidung Baru 177 bait 1 dan 3. Takutku kan
Bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang kekasih, undurlah dari tempat ibadah ini dengan damai sejahtera. Jalanilah prosesi kehidupan saudara di dalam kerendahan hati, kesederhanaan, dan kelemah lembutan, serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Beri